Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percayalah, rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terkadang hal-hal yang baik terbungkus oleh rangkaian peristiwa yang tidak baik. Terkadang hal yang manis terbungkus oleh banyaknya peristiwa yang pahit. San Enrique berkata, jangan biarkan masalah yang kamu hadapi membebani pikiranmu secara berlebihan. Kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, bukan keburukan atau kecelakaan. Namun rancangan Tuhan adalah memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Kita belajar dari peristiwa Ayub. Di dalam Alkitab, Ayub mengalami penderitaan dan cobaan yang begitu berat. Pencobaan yang datang secara bertubi-tubi. Ayub harus kehilangan anak-anaknya yang dicintainya. Ketika mereka mengadakan pesta di rumah kediamannya, tiba-tiba rumahnya terbakar dan anak-anaknya semua mati. Tidak ada yang selamat. Ayub harus kehilangan kekayaan harta bendanya dalam sekejap. Ayub harus kehilangan ladang-ladangnya dan ternak-ternaknya. Mereka semua dirampok dalam sekejap. Bahkan Ayub harus kehilangan istrinya yang dikasihinya. Meninggalkan Ayub. Dan Ayub tidak berhenti di situ saja pencobaan yang alami. Ayub harus mengalami sakit parah, borok yang menjijikkan, sekujur tubuhnya gatal-gatal. Seolah-olah Ayub dalam penderitaannya, dia bergumul seorang diri, tidak ada teman, tidak ada kawan yang berada di sisi Ayub. Bahkan teman-temannya pada waktu itu menyalahkan Ayub. Ayub dikatakan, engkau berdosa kepada Allah. Engkau Ayub orang yang bersalah kepada Allah. Ayub selalu Allah dituduh, dipersalahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pelajaran ini bagaimana kehidupan saudara dan saya? Ketika saudara mengalami penderitaan dan cobaan, bagaimana sikap saudara? Apakah seringkali kita mengomel di hadapan Tuhan? Kita mengeluh di hadapan Tuhan? Bukankah seringkali kita menyalahkan keadaan dan banyak juga anak-anak Tuhan yang kecewa kepada Tuhan? Bukankah kita tidak bersyukur kepada Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan? Bukankah kita menganggap bahwa Allah tidak adil dalam kehidupan ini? Saudaraku, tidak sedikit dari kita juga yang putus asa ketika kita mengalami cobaan yang berat. Saudaraku, dalam pelajaran ini mari sama-sama kita merenungkan bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kasih yang luar biasa. Tuhan tidak mau ketika kita dicobai, kita gagal. Iblis ingin mencobai kita, tapi Tuhan ingin menguji iman kita, supaya iman kita di dalam Tuhan senantiasa semakin cemerlang di depan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pencobaan dan penderitaan itu hanya sesuatu, hal yang membawa kita semakin mengenal Tuhan. Lewat cobaan dan penderitaan, kita boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ada kemuliaan di balik cobaan, ada berkat, ada mujizat di balik cobaan. Kita harus percaya bahwa Allah menyediakan pemulihan di dalam kehidupan kita pada waktunya. Karena rencana Allah tidak pernah gagal bagi orang-orang percaya. Sekalipun iblis menganggapnya bahwa kita ketika dicobai, kita pasti gagal, kita pasti kalah, kita pasti hancur. Tapi ketika kita bertahan dalam cobaan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita bertekun dalam iman sampai akhir, maka suatu ketika Tuhan pasti akan memulihkan kita dan memberikan kita, haleluya, jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan menyediakan kemuliaan-Nya yang luar biasa. Mari sama-sama kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Jika kita dicobai, jangan kita memiliki sudut pandang yang salah. Milikilah sudut pandang yang benar, berpikir yang benar, dan kita tetap beriman kepada janji Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.